Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anak, apakah hari ini sudah siap melakukan pembelajaran? Nah, kita akan memulai pembelajaran via daring, yaitu saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pembelajaran geografi Indonesia sebagai poros maritim. Nah, minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa materi di semester 1 ini Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kita flashback dulu waktu kelas 10 di semester 2 kita belajar mengenai perairan, yaitu di lapisan hidrosfer. Apa alasannya untuk mempelajari bab ini? Bahwa di bab ini kita mempelajari tentang perairan di wilayah Indonesia, seperti samudra, laut, kemudian teluk, selat, pantai. Kita membahas tentang potensi yang ada di perairan laut tersebut. Nah, untuk itu gue akan ngejelasin dulu tentang letak astronomis wilayah di Indonesia. Nah, untuk itu ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai letak wilayah Indonesia. Jadi letak wilayah Indonesia itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada letak astronomis, yang kedua letak geografis, yang ketiga letak fisiografis, yang keempat letak geologis dan geomorfologis. Nah, apa sih letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia itu berada di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain itu, secara astronomis, wilayah Indonesia pun dibagi menjadi 3 bagian: wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, lalu kemudian letak geografis. Seperti yang kita ketahui bahwa letak geografis di wilayah Indonesia itu dihapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga menyebabkan wilayah di Indonesia ini menjadi posisi silang. Apa aja? Yang pertama, benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia itu dihapit oleh kedua benua, dan samudra Hindia dengan samudra Pasifik. Tentu daerah ini menjadi tempat perlintasan dari berbagai negara persinggahan kapal-kapal. Jadi kita flashback pada abad ke-7 Masehi, ketika para pedagang India, Gujarat, bahwa Indonesia memang memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis karena dihapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Itulah yang dinamakan dengan letak geografis wilayah Indonesia. Kemudian letak fisiografis. Letak fisiografis itu Indonesia itu memiliki bentang alam yang berbeda-beda, seperti gunung, lalu laut. Nah, itu merupakan aspek fisiografis, jadi mengenai bentang alam yang ada di wilayah Indonesia. Nah, berbicara mengenai letak geologis wilayah Indonesia, bahwa Indonesia berada di 3 zona lempeng yang mengakibatkan Indonesia itu memiliki bencana alam seperti gempa, lalu gunung meletus. Nah, itu merupakan kawasan kita berada di 3 lempeng: lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, berbicara mengenai letak geomorfologis. Letak geomorfologis ditentukan dari keberadaan fisiografisnya atau bentang alamnya. Jadi ketika berbicara mengenai ketinggian laut, nah untuk wilayah Indonesia itu memiliki bentang wilayah dari barat ke wilayah timur. Untuk utaranya sendiri itu 5.110 km, dan untuk wilayah selatannya sendiri itu mencapai 1.888 km. Nah, di sini panjang pantai di Indonesia itu 81.497 km persegi. Sedangkan untuk luas wilayahnya, nah berapa sih luas wilayahnya? 1.910.913,32 km persegi. Itulah negara kita. Jadi kita memiliki luas wilayah yang tadi saya sebutkan, serta memiliki garis pantai, serta memiliki jumlah pulau
kira-kira mencapai 17.504 pulau. Itulah negara kita yang memiliki banyak potensi, sehingga pada kesempatan materi ini kita akan mengetahui lebih jauh potensi terutama di perairan lautnya Indonesia. Kemudian ada batas landas kontinen. Batas landas kontinen itu apa? Jadi batas wilayah yang masih dekat dengan benua. Batas wilayah yang masih dekat dengan benua dan masih dekat dengan daratan kurang lebih mencapai 200 meter. Jadi wilayah ini dinamakan dengan wilayah laut dangkal. Ya, wilayah laut dangkal. Jika kedua negara memiliki landas kontinen yang sama, maka jarak pantainya diukur dan dibagi menjadi dua, seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan Singapura. Dia memang sangat dekat, sehingga landas kontinennya ini perhitungannya dari garis pantai nanti dibagi dua. Berapa garis pantainya? Nanti untuk Indonesia berapa persen, untuk Malaysia atau Singapura maupun negara lainnya berapa persen. Nah, batas laut teritorial. Ketika berbicara laut teritorial, jadi dia berada pada pantai terluar. Jadi jaraknya ini dari pantai atau pulau terluar 12 mil. Ya, dari 12 mil menuju laut lepas. Ketika suatu wilayah memiliki batas lebih dari 24 mil, maka nanti kedaulatannya akan diakui secara hukum internasional. Maka dari itu kita harus tahu berapa batas teritorial perairan laut di wilayah Indonesia. Nah, batas laut teritorial, ketika berbicara laut teritorial, jadi dia berada pada pantai terluar. Jadi jaraknya ini dari pantai atau pulau terluar 12 mil. Ya, dari 12 mil menuju laut lepas. Ketika suatu wilayah memiliki batas lebih dari 24 mil, maka nanti kedaulatannya akan diakui secara hukum internasional. Maka dari itu kita harus tahu berapa batas teritorial perairan laut di wilayah Indonesia. Lalu di Indonesia ini saat ini kita membahas tentang ZEE, zona ekonomi eksklusif. Nah, ZEE itu adalah wilayah dari pulau atau pantai terluar menuju lepas landas itu mencapai 200 mil. Jadi ketika wilayah zona ekonomi eksklusif ini segala potensi itu ada di wilayah ini, ada di perairan ini, maka pada tanggal 21 Maret 1980, jadi perairan laut di wilayah Indonesia itu berubah menjadi 2 kali lipat. Nah, ada ketentuan di ZEE ini. Ketentuannya adalah kapal-kapal asing tidak boleh melintasi wilayah ini, bahkan mengambil potensi kekayaan yang ada di zona ekonomi eksklusif ini. Contohnya seperti Natuna tahun lalu, untuk mengambil potensi yang ada di Natuna. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Tapi negara kita, negara Indonesia khususnya yang berada di wilayah ZEE, lalu boleh mengizinkan pelayaran internasional dengan tidak mengambil milik Indonesia. Mungkin materinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.